brother, para suster, frater, brother, keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di komunitas Soberdi. Kita kembali lagi berkumpul untuk mengantar Padre Anton yang kita cintai ke tempat peristirahatan terakhir lewat perayaan ini dan doa-doa kita. Izinkanlah saya sebelum kita memulai perayaan ini membacakan riwayat hidup dari Padre Antonius Kedang SWD. Judul dari catatan perjalanan hidup beliau adalah Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4:16. Rekam jejak Padre Antonius Kedang SWD, seorang imam, biarawan, dan seorang guru. Padre Antonius Kedang lahir dalam keluarga Katolik dari pasutri Bapak Markus Pontua Kedang almarhum dan Ibu Sabina Lindut almarhum pada tanggal 12 Juni 1937 di Toko Jaeng, Lembata, Flores Timur. Jadi sebenarnya besok Padre Anton akan merayakan ulang tahun yang ke-88. 87, sorry. Ia memiliki 4 saudara dan 6 saudari, dan salah satu saudarinya, Ibu Tres, ada di tengah-tengah kita. Profesi ayahanda sebagai seorang guru menerbangkan Padre Anton dan keluarganya dari belahan timur Pulau Flores ke belahan barat, tepatnya di Mukun, Manggarai Timur. Di tempat itulah Padre Anton mulai menapaki titian awal pendidikan formal dengan menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 1945 sampai 1951. Bersamaan dengan itu, benih panggilan untuk menjadi seorang religius mulai bertumbuh kembang dan bermekaran dalam hatinya. Sehingga selepas sekolah dasar, dia bergabung ke SMP Seminari Santo Yohanes Bergmas Mataloko, Kabupaten Ngada, tahun 1951 sampai 1955, dan berlanjut ke SMA Seminari yang sama dalam kurun waktu 1955 sampai 1958. Proses pendidikan, pembinaan dan pengolahan diri selama di seminari menengah rupanya kian mempertegas dan memperkuat jawaban terhadap panggilan Tuhan. Maka dia pun bertekad bulat meretas jalan panggilan sebagai seorang calon biarawan, imam dan misionaris Serikat Sabda Allah dengan bergabung ke novisiat SWD di Seminari Tinggi Ledalro selama 2 tahun sejak 15 Agustus 1958 sampai tahun 1960. Selepas novisiat, tepatnya 15 Agustus 1960, beliau mengikrarkan Tri Prasetya Perdana atau Kaul Perdana dalam Serikat Sabda Allah yang sekaligus berperan sebagai fondasi dan salah satu tonggak pedoman arah persiaran hidup bersama dan menuju kepada Tuhan. Pada tahun yang sama, Padre Anton pun mulai menapaki jalan panggilan yang terkadang terjal, sepi, dan dihiasi tikungan-tikungan mati. Ia mempertajam daya nalar dan spiritualnya lewat kuliah filsafat dan teologi di ISTFK Ledalro selama kurang lebih 8 tahun, sejak 1960 hingga tahun 1968. Pada penghujung proses panjang pembinaan sebagai seorang biarawan, calon imam dan misionaris SWD, beliau mengikrarkan Tri Prasetya Kekal atau Kaul Kekal pada tanggal 15 Agustus 1967 di Seminari Tinggi Ledalro. Tak lama berselang beliau ditabiskan diakon 1967
oleh Monsinyur Gabriel Manek SWD almarhum di Lelalro, dan kemudian ditabiskan imam oleh Monsinyur Wilhelmus van Beckum SWD di Reo, Manggarai pada tahun 1968. Pater Anton membingkai perasaan syukur sekaligus komitmen dalam menghidupi imamatnya dengan moto tabisan Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4:16. Kendati demikian, kaul kekal dan tabisan bukanlah akhir perjuangan seorang biarawan dan imam. Sebaliknya hanyalah momen untuk berhenti sejenak sebelum menjalankan tugas dan perutusan yang dipercayakan Tuhan melalui serikat. Sebagai seorang imam baru yang muda dan energik, Pater Anton diutus untuk mengajar di Seminari Pius XII Kisol, Manggarai selama kurun waktu 1969 sampai 1971. Perwujudan peran sebagai seorang pendidik mengandaikan kompetensi yang mumpuni sehingga seturut tuntutan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Maka pimpinan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengasah kemampuannya dengan mengambil studi lanjut dalam bidang bahasa dan sastra Inggris tingkat sarjana muda BA Bachelor of Arts pada IKIP Sanata Dharma tahun 1992 sampai 1973. Seusai merampungkan studi pada tingkat tersebut, beliau melanjutkan tugas mengajar di Seminari Kisol sambil mengemban tugas sebagai pastor paroki Kisol, Manggarai tahun 1974 sampai 1977. Pater Anton sekali lagi diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah bahasa dan sastra Inggris di IKIP Sanata Dharma tahun 1978 sampai 1980 dan berhasil merengkuh gelar sarjana penuh atau doktorandus. Sejak tahun 1979, Pater Anton beralih perutusan misinya ke Provinsi SWD Jawa. Sepak terjangnya di provinsi ini memperlihatkan perhatian dan dedikasi yang luar biasa dalam bidang pendidikan, yaitu mengajar dan membina kaum muda. Semasa studi di Jogja, beliau sempat mengajar di STM Perindustrian Yogyakarta tahun 1979 sampai tahun 1978 sampai 1979. Lantas setelah merampungkan studinya di Sanata Dharma, beliau pindah ke Surabaya. Karya pelayanan dalam bidang pendidikan di Surabaya diawali dengan mengajar di STM Santo Louis Surabaya 1980 sampai 1982. Selanjutnya beliau mengabdi sebagai dosen di Unika Widya Mandala 1980 sampai 2001. Dosen agama Katolik di beberapa universitas seperti IKIP Negeri Surabaya 1986 sampai 1988, Universitas Widya Kartika 1987-2004, Universitas Airlangga 1988 sampai 1997, dosen agama Katolik dan logika di Universitas Dharma Cendika 1986 sampai 2004, serta dosen bahasa Inggris dan logika di Universitas 17 Agustus Surabaya. Beliau juga mendedikasikan dirinya sebagai pastor mahasiswa dan koordinator kuliah agama Katolik untuk wilayah Kodia Surabaya dari tahun 1988 sampai 1996. Pater Anton tidak hanya bergelut dalam bidang pengajaran di ruang kelas, beliau juga menghidupi panggilan imamatnya sebagai seorang pastor bagi umat beriman lewat karya parokial. Selama tahun 1981 sampai 1983, beliau membantu di paroki Ngagel. Selanjutnya pastor rekan paroki Gembala yang Baik 1983 sampai 1986, pastor paroki Yohanes Pemandi Wonokromo 1986 sampai 1988, pastor stasi dan paroki Sakramen Maha Kudus 1993 sampai 2003. Selain tugas-tugas luar, Pater Anton dipercayakan menangani beberapa tugas internal serikat atau provinsi, antara lain Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian KKP Provinsi Jawa 1983 sampai 1985 sampai 1986, Rektor pada Rektorat SWD Surabaya 1987 sampai 1990,
dan staf prefek studi para Bruder Jawa Bali 1996 sampai 1998. Terhitung sejak Desember 2003, pimpinan Provinsi SWD Jawa menarik Pater Anton dari tugasnya di Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya dan memindahkan beliau ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di kota industri dan medan perjuangan Laksamana Hang Nia Nadim tersebut, Pater Anton sempat menjadi pastor rekan dan pastor kepala Paroki Santo Petrus Lubuk Baja Batam, Keuskupan Pangkal Pinang. Kapasitas dan kecintaannya pada dunia pendidikan tetap tampak dan bertuah ketika dia sempat mengabdi sebagai pejabat sementara Kepala Sekolah SMA Yosudarso Batam selama tahun 2004 sampai 2005. Setelah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab tersebut, Pater Anton mulai menjalani masa purna karya di Biara SWD Ratu Rosari Batam. Kondisi kesehatan fisik Pater Anton tampak kian tergerus usia, mendorong pimpinan Provinsi Jawa untuk menarik beliau secara resmi dari komunitas Ratu Rosari Batam ke rumah induk SWD Jawa Soferdi Santo Arnoldo Surabaya terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021. Pater Anton kembali ke komunitas dan ke kota di mana dia telah menoreh catatan emas pada lembar-lembar sejarah hidup dan panggilannya serta dalam sanubari sekian banyak orang. Pater Anton dengan segala kelebihan dan kekurangan serta keunikan senantiasa konsisten menghidupi identitasnya sebagai seorang biarawan, imam dan misionaris SWD lewat cara hidup yang disiplin dan mandiri, doa yang tekun dan pola hidup yang sederhana. Rekam jejaknya sebagai guru dan dosen pun tetap terpancar dalam tindakannya. Hampir setiap hari dia berjuang mengupdate diri dengan membeli dan membaca koran favoritnya, Harian Surya. Dia pun masih cukup lantang menyampaikan komentar-komentar kritisnya, termasuk lewat ungkapan-ungkapan yang kerap memerahkan daun telinga para pendengar yang tidak siap. Sekitar Desember 2023, Pater Anton mengalami gangguan kesehatan yang mengharuskan dia menjalani rawat inap intensif di RKZ. Setelah kembali, namun kemudian beliau sekali lagi menjalani rawat inap di rumah sakit yang sama sampai tanggal 9 Juni 2024. Akhirnya, Tuhan yang diimaninya sebagai Allah yang adalah kasih memberi Pater Anton jalan terbaik dan memanggilnya pulang ke pangkuannya pada hari Senin pukul 01.37 waktu Indonesia Barat di komunitas Soferdi Santo Arnoldus Surabaya. Saudara-saudari, kita pantas mengagumi karena Pater Anton telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan terbukti telah memelihara iman dan panggilannya dengan setia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dengan catatan sepak terjang sejarah hidup ini, marilah kita masuk dalam perayaan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran Pater Anton di tengah kita, seraya mengantar dia menuju pangkuan Allah dengan doa-doa kita.